Halo chess lover, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan permainan yang sangat menarik. Ini terjadi pada Speed Chess Championship, pertemuan antara Magnus Carlsen menghadapi salah satu Grandmaster yang top dari Rusia, Vladislav Artemiev. Ini berlangsung pada format 5 menit increment 3 detik. Mari kita simak. Permainan diawali dengan pion ke E4 dan dibalas C5, tentunya di papan ada pertahanan Sisilia, kuda ke F3 dan A6. Tentunya pada pion A6 dinamakan dengan O'Kelly variation, tentunya cukup mirip juga pada Nadov variation ketika dimainkan dengan kuda ke F6. Oke teman-teman, dan apa tujuan dari O'Kelly variation? O'Kelly variation tentunya mencegah gajah ke petak B5, juga untuk mensupport pion ke B5, juga untuk mengaktifkan gajah. Oke, dan melihat hal ini, Magnus Carlsen mencoba merespon dengan pion ke C4. Tentunya apa? Mencegah pion ke B5 tentunya. Kuda ke C6 dilanjutkan oleh Vladislav Artemiev. Maka pion ke D4 berlanjut menawarkan pion sentral. Maka pertukaran pun pion terjadi. Lalu pion ke E5 mengusir kuda. Dan Magnus Carlsen tidak tertarik untuk menukarkan kudanya. Ia bisa menerima kuda, tetapi ia memilih kuda berpindah ke F5. Tentunya apa? Dapat ke depan untuk menempati petak D6. Dan untuk tentunya supaya tidak ditempati petak D6, maka oleh sebab itulah hitam merespon dengan pion ke D6. Tentunya apa? Ketika tentunya pion ini tidak diterima, hanya ada satu kali perundungan, sedangkan hitam memberikan 2 kali, dan di sini juga waktu yang sama membuka akses gajah mengancam kuda putih. Magnus Carlsen tidak menghiraukan ancaman tersebut, sehingga ia mengembangkan kembali kuda, membawa kuda ke C3. Pion ke G6 tentunya selain mengusir kuda, membuka juga diagonal gajah. Ia akan ke depan, akan mengaktifkan gajah. Kuda mundur ke E3, lalu gajah ke H6. Tentunya simbolik di sini kita lihat teman-teman bahwa di sini ia menekan juga kuda. Ketika kuda berpindah, rencana dari hitam juga akan menukarkan gajah. Gajah ke D3 pengembangan tentunya mempersiapkan juga rokade ke depan. Lalu kuda ke E7 mempersiapkan juga rokade. H4 langkah inisiatif untuk juga mengetek dari sayap raja. Ia mencoba akan membuka file benteng. Melihat hal ini, Vladislav Artemiev melakukan rokade secara manual. Ia tidak menghiraukan ancaman ini sehingga ia berpindah raja ke F8. Namun sejatinya di dalam pos ini kita mengacu kepada komputer bahwa kuda ke sentral ke D4 adalah opsi terbaik yang dimainkan oleh hitam. Tetapi di dalam pos ini dimainkan tentunya raja ke F8, sehingga untuk itulah Magnus Carlsen mencoba mempunishment dia. Ia memberikan dengan pion ke H5 fokus rencana sebelumnya. Maka raja ke G7 manuver dan kuda ke sentral saat ini mencoba juga membuka diagonal gajah. Vladislav Artemiev juga tidak boleh menghiraukan ancaman ini, sehingga dalam pos ini ia langsung menukarkan gajah. Mungkin beberapa Anda akan bertanya, "Bang, apa yang terjadi misalkan ia menghiraukan ancaman tersebut? Misalkan ia juga fokus rencana menempatkan kudanya di sentral, yaitu dengan kuda ke D4. Maka konsekuensi yang akan dialami ialah maka gajah akan menerima gajah skak. Tiada pilihan tentunya kecuali menerima gajah kembali. Maka kita lihatlah pentingnya file H, ada benteng, sehingga pion menerima pion open skak langsung dari benteng. Raja menerima, dan ini konsekuensinya 3 langkah skakmat. Diawali dengan menteri ke H5 skak, satu-satunya raja ke G7, menteri ke H6 skak, satu-satunya raja ke G8, diakhiri kuda ke F6 adalah skakmat. Oleh sebab itulah teman-teman tidak bisa menyepelekan apa ancaman yang diberikan oleh putih sebelumnya, sehingga kita kembali di dalam pos seperti ini, maka langsung Vladislav Artemiev langsung menerima gajah. Tentunya menteri dibuat menerima, dengan notabene juga ketika ke depan pion menerima pion, membuka file H, membuka juga mendukung akses menteri, melakukan skak di petak H6. Melihat hal ini, maka hitam juga merespon dengan H6 karena pion H6 didukung oleh benteng. Maka pertukaran pion pun terjadi, menteri dibawa juga ke E3 dengan ide mungkin ke depan fleksibilitas melakukan rokade sayap menteri. Dan ketika melakukan rokade sayap menteri teman-teman, terlihat rokade secara manual. Karena apa? Di sini walaupun manual di sini dari hitam, rokade sayap raja terlihat, sehingga rokade secara berseberangan, permainan pun berlangsung agresif. Selain daripada itu, langkah menteri ke E3 juga manuver ke depan ke file F untuk juga melakukan skak di petak F6. Maka berlanjut dengan kuda ke sentral juga ke D4. Betul saja teman-teman, di sini dimainkan dengan rokade sayap menteri, dan kita lihat raja aman dan benteng juga sudah terhubung satu sama lain. Kuda juga diputuskan saat ini juga menerima kuda, pion E menerima, membuka juga diagonal gajah. Melihat hal ini, gajah ke F5 menawarkan
F4 langsung juga membongkar dan tidak bisa diterima pion karena kuda sentral akan tumbang. Melihat hal ini maka gajah menerima gajah berlanjut, pion terlebih dahulu menerima pion teman-teman. Karena apa? Salah satu perwira baik gajah maupun kuda akan tumbang di langkah selanjutnya. Kuda ke F5 direspon saat ini kembali menekan menteri. Seperti ini teman-teman. Di dalam pos ini ada juga opsi mungkin bertanya, menteri ke G5 apa yang terjadi bang? Memaksa pertukaran. Masalahnya teman-teman, menteri menerima menteri, pertukaran benteng bisa memukul benteng terlebih dahulu, pertukaran barulah benteng menerima gajah teman-teman. Pion menerima pion mensupport juga kuda, maka C5. Dan kita lihat teman-teman bahwa sepasang pion akan promosi ke depan sedangkan hitam memiliki pion bertumpuk, maka jelas di sini kualitas putih lebih baik. Kita kembali. Oleh sebab itulah di dalam pos ini Vladislav Artemiev mencoba kuda ke F5, mencoba mengancam menteri kembali sehingga simpel menteri menyelamatkan diri sekaligus menerima gajah. Pion menerima pion, kuda ke sentral saat ini juga mendukung pion sentral ke depan promosi. Benteng ke C8 lagi-lagi memanfaatkan bahwa file C teman-teman, pion C dipin, maka pion ke depan melaju. Raja langsung menghindari pinan ke B1, kuda ke D4 saat ini menempatkan di sentral. Benteng ke F1 menguasai file terbuka, pion ke B5 fokus rencana, lalu menteri ke G3 tentunya memantau mengancam pion sentral E5. Benteng ke E8 dilanjutkan mensupport juga pion, maka benteng ke F6. Kita lihat teman-teman, selain mendukung menteri untuk memakan juga pion G6, juga tentunya saat ini mendukung juga benteng menumpuk ke depan untuk melakukan skak di petak F7. G5 berlanjut saat ini tentunya menghalangi juga menteri menerima pion, maka menteri ke H3 tetap memantau pion H6, membawa benteng ke H8, benteng baru ke F1 fokus rencana menumpuk benteng untuk melakukan skak di baris ke-7. Benteng ke C7 tentunya mencegah atau menjaga baris ke-7, lalu pion ke D6 mengancam benteng. Di sini sebuah langkah yang menarik yang dimainkan oleh Vladislav Artemiev, seorang top grandmaster yang penuh taktik teman-teman. Apa yang dimainkan di dalam pos ini kira-kira? Bagaimana teman-teman? Percaya atau tidak, di dalam pos ini ia tidak menyelamatkan benteng, tetapi memilih menteri ke A8. Mengapa ini langkah yang sangat penting? Dan menteri ke G4, Magnus Carlsen pun membaca teman-teman. Ia mengetahui opsi terbaik balasan dari ini. Karena seperti ini, apabila di dalam pos ini kita langsung terburu-buru, misalkan kita langsung menerima, bersemangat menerima benteng, luar biasa. Akan tetapi selamat, ini adalah langkah blunder teman-teman. Mengapa blunder? Karena kombinasi menteri dan kuda adalah kombinasi mematikan. Akan diawali dengan menteri menerima kuda tempo skak. Berpindah ke C1 tentunya menteri ke C2 skakmat. Berpindah ke A1 maka kuda ke C2 skak. Ini adalah pola skakmat modern made. Kuda ke A3 double skak. Raja kembali. Menteri ke B1 mengorbankan dirinya, langkah brilian. Tiada pilihan kecuali benteng menerima sehingga diakhiri kuda ke C2. Hasilnya adalah skakmat. Inilah yang akan terjadi sebagai konsekuensi apabila benteng beracun ini teman-teman diterima oleh pion. Oleh sebab itulah di dalam pos ini tidak diterima benteng, melainkan juga menteri ke G4. Simple mensupport juga kuda sehingga langkah selanjutnya mungkin ke depan kuda bisa mengorbankan dirinya terhadap pion sehingga melakukan skak. Dan ini akan sangat berbahaya ke depan. Benteng ke A7 dimainkan saat ini, maka coba teman-teman Anda pos speed ini apa langkah pamungkas, langkah ke-30 yang dimainkan Magnus Carlsen yang membuat Vladislav Artemiev menyerah di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan langkah itu dengan kuda menerima pion G5, dan ini langkah brilian, langkah juga penentuan yang membuat hitam menyerah. Mengapa hitam menyerah? Tentunya ada dua opsi yang cukup logis yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Yang pertama, diterima kuda ini maka hasilnya menteri menerima tempo skak. Raja harus ke file H, tentunya ke H7, benteng ke H1 adalah skakmat. Oke, dan yang kedua, bagaimana bang jika dihiraukan juga kuda membawa benteng ke G8 misalkan, juga ke depan secara tidak langsung mengancam menteri. Yang terjadi kuda akan ke E6, open skak dan bahkan double skak. Raja berpindah ke H8 misalkan, maka benteng bisa menerima pion skak, benteng menutup, benteng memukul benteng skak, pertukaran membawa benteng tetap ke H1 adalah skak. Inilah teman-teman yang terjadi bagaimana permainan pada Speed Chess Championship antara Magnus Carlsen terhadap Vladislav Artemiev. Berikut adalah akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi yang dimiliki oleh Grandmaster Magnus Carlsen 88,8% dengan satu langkah brilian, sedangkan Vladislav Artemiev 72,7%.
Dan adapun tentunya di sisi akhir teman-teman, saya selalu memberikan asah otak bagi kita sebagai teka-teki catur. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan coba lihat teman-teman bentuk bangunan yang ada di papan ini. Ini adalah permainan yang pernah dimainkan oleh Sevarinov menghadapi Richard Rapport pada video World Rapid. Yang jadi pertanyaan saat ini yang menjadi clue, putih melangkah dan memenangkan permainan. Oke? Putih melangkah dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, dan kami juga akan mengulas di video menarik selanjutnya. Oke, demikian ulasan catur hari ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, bye bye.